bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kita mengalami kasih Tuhan. Kasih di dunia ini terbatas Bapak Ibu, tetapi kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Biarlah saat ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau mengizinkan kami memandang wajah-Mu saat ini Tuhan, dan menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah ketika kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat Tuhan nyata di rumah kami masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hati, memulihkan hati kami, menyembuhkan setiap sakit kami, memberikan kekuatan yang baru kepada setiap orang yang letih lesu. Mari biarlah kasih-Mu boleh melawat kami, menjamah kami, mengubahkan kami pagi hari ini. Biarlah ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami mendekat kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia sekali lagi, katakan saat indah,
Yesus, kemuliaan-Mu berkati, panggil namanya lebih lagi. Yesus, kemuliaan, mari pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati, katakan segala pujian, oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, mari angkat hatimu, mari puji Dia. Segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, sekali lagi, lebih lagi, lebih lagi. Segala pujian, syukur hanya bagimu, Raja. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Dia bersama-sama. Kami menghormati kehadiran-Mu, Tuhan. Kami mau menikmati-Mu. Biar pujian kami menyukakan hati-Mu, biar pujian kami menenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hatinya melekat pada Dia, yang hatinya menyembah Dia. Sebab Yesus satu-satunya sukacita di dalam hidupku. Haleluya. Syaramaya namo Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud
di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku Puji nama Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari yang baru, bisa menikmati sukacita, bahkan kesehatan, kekuatan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan sharing, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kembali hamba bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati. Bahkan hari ini kami bangun dengan sukacita yang baru, kami bangun dengan kesehatan yang baru yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Berkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan mereka yang mendengar dimanapun mereka berada di dalam channel ini Tuhan, dimanapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba percaya keubahan terjadi dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu sharing firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 dan ke-2, kemudian ayat yang ke-7 dan 8. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua di ayat yang ke-1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ke-7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan judul, yaitu nasihat sebelum beraktivitas. Nasihat sebelum beraktivitas. Dari beberapa kamus yang saya cari mengenai nasihat ini, ada hal yang luar biasa yang saya temukan, di mana salah satu kamus menunjukkan bahwa nasihat itu merupakan ajaran atau pelajaran yang baik, atau anjuran yang baik, petunjuk yang baik, peringatan yang baik, bahkan teguran yang baik diberikan kepada seseorang. Sedangkan aktivitas merupakan sebuah kegiatan atau salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang. Itu sebabnya saya mencoba merangkum dari nasihat sebelum beraktivitas merupakan suatu petunjuk yang baik yang diberikan oleh seseorang sebelum orang lainnya melakukan semua kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya aktivitas, baik itu di dalam rumah, di dalam tempat pekerjaan, di sekolah, di mana saja yang melibatkan seluruh anggota tubuh kita, maka tentunya tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya aktivitas. Nah, namun saudaraku yang Tuhan kasihi, ada orang yang ketika menjalani aktivitas, mereka kesulitan.
Ada orang yang ketika menjalani aktivitas mereka, mereka rasanya sulit. Ada juga yang sebaliknya. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi dengan orang ini? Perlu kita ketahui bahwa pentingnya dalam melakukan aktivitas, pastinya kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat hari ini kita tergolong orang yang mana? Apakah kita orang yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas? Ataukah sebaliknya? Nah, kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Karena saya percaya kalau hari ini kita masih bisa menikmati hari yang baru. Kita masih bisa menikmati nafas kehidupan. Kita masih bisa menikmati kesehatan, kekuatan. Kita menikmati sukacita yang baru. Semuanya itu karena Tuhan. Semuanya itu terjadi atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas izin Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan nasihat atau kita membutuhkan petunjuk yang baik sebelum kita melakukan semua aktivitas kita yang akan kita lakukan hari ini. Kita membutuhkan nasihat Tuhan. Nah, nasihat seperti apa yang kita harus lakukan? Nasihat seperti apa yang harus kita lakukan? Kita lihat contoh dari Yosua. Yosua adalah orang yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang abdi dari seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Musa, Bapak Ibu. Musa merupakan salah satu pemimpin Israel yang sangat luar biasa pula pada masanya. Akan tetapi Bapak Ibu, akan tetapi saudara-saudaraku dimanapun kita berada, sehebat-hebatnya seorang Musa, Alkitab menjelaskan bahwa sebelum Musa mati, Tuhan sudah menunjuk seorang yang akan menggantikan Musa dalam kepemimpinannya. Sehebat-hebatnya kepemimpinan Musa, sehebat-hebatnya seorang Musa, Tuhan sudah menunjuk seseorang bahkan sebelum Musa mati. Siapakah dia? Dia adalah Yosua. Dia adalah Yosua. Nah, berdasarkan teks Yosua pasal 1 yang kita baca tadi, bahwa pada saat itu Musa telah mati. Dan pada saat itu pula, pada saat Musa telah mati, Yosua betul-betul harus menjadi pemimpin Israel. Dan Tuhan memberikan firman-Nya lagi kepada Yosua untuk menguatkan hati Yosua. Nah, pada saat itu Yosua benar-benar menjadi pemimpin Israel. Dan sebelum Yosua melakukan semua aktivitasnya, sebelum Yosua melakukan semua kepemimpinannya, sebelum Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada Yosua untuk menguatkan hati Yosua. Yosua diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, untuk mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dan mengambil alih tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja perintah ini bukan perintah yang gampang untuk dilakukan. Bukan perintah yang tidak sulit untuk dilakukan. Pastinya sulit. Tentunya ada banyak problem yang akan dipertimbangkan oleh Yosua untuk melakukan perintah ini. Tentunya ada banyak masalah yang dipertimbangkan oleh Yosua. Nah, ada begitu hal problem yang dipertimbangkan oleh Yosua. Nah, pada hari ini saya akan membagikan satu problem yang sangat jelas di dalam teks ini, yaitu Yosua menggantikan Musa yang adalah orang hebat. Bayangkan Bapak Ibu, Yosua harus menggantikan Musa yang adalah orang hebat. Tentu hal ini bisa menyebabkan Yosua selalu ada di bawah bayang-bayang yang kehebatannya seorang Musa. Bangsa Israel dan bahkan Yosua sendiri akan selalu menganggap bahwa Yosua inferior. Akan menganggap bahwa Yosua dibandingkan dengan kehebatannya seorang Musa, tidak sebaik Musa. Yosua akan dibandingkan seperti itu. Bagi Yosua hal ini merupakan faktor psikologi yang sulit dilakukan. Faktor secara psikis yang sulit banget untuk dilakukan oleh Yosua, dikalahkan oleh Yosua. Ini sangat sulit Bapak Ibu. Nah, ini salah satu problem saja yang Yosua pikirkan mungkin pada saat itu. Nah, saudaraku, dari problem inilah
Jelaslah bahwa waktu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, maka perintahnya itu kelihatannya susah atau tidak mungkin untuk dilakukan, tidak mungkin dilaksanakan. Akan tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudaraku dimanapun kalian berada, saudara berada, akan tetapi di tengah-tengah pertimbangan masalah yang akan dihadapi oleh Yosua, Allah terlebih dahulu memberikan 2 nasihat kepada Yosua. Di tengah-tengah masalah yang Yosua hadapi, Allah memberikan 2 nasihat kepada Yosua. Dan nasihat inilah yang akan menjadi motivasi saya dan saudara sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Nah, nasihat yang pertama adalah agar Yosua menguatkan hatinya dan tidak boleh tawar hati, Bapak Ibu. Saudaraku, saya percaya sebagai seorang abdi dari pemimpin yang hebat, maka tentunya Yosua membutuhkan arahan atau petunjuk bagaimana ia harus bertindak. Yosua membutuhkan arahan, akan tetapi saudaraku yang Tuhan kasihi, nasihat yang didapati kali ini langsung dari Allah. Allah menghendaki agar Yosua menguatkan hatinya dan tidak boleh tawar hati. Tentulah Bapak Ibu saudaraku, nasihat ini sangat penting karena Yosua hanyalah hamba Musa dan belum berpengalaman dalam memimpin umat Israel. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, dari beberapa pertimbangan masalah yang mungkin akan dihadapi Yosua, maka saya pikir dari masalah yang sudah kita bahas tadi, Yosua bisa saja menjadi tawar hati. Yosua bisa saja menjadi tawar hati. Kenapa? Karena pemimpinnya saja Musa tidak berhasil membawa bangsa itu memasuki tanah perjanjian, apalagi Yosua yang hanya seorang hamba. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini adalah hari yang baru bagi kita. Saya tidak tahu sudah berapa banyak problem yang kita lewati, sudah berapa banyak masalah yang kita lewati di kemarin hari. Untuk itu tuh saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apapun masalahmu hari ini, apapun masalahmu kemarin, jangan pernah tawar hati. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Jangan pernah tawar hati. Kita tidak mengerti 1 jam ke depan apa yang akan terjadi sepanjang aktivitas kita. Akan tetapi saudaraku, di awal sebelum kita melakukan aktivitas kita, maka firman Tuhan menjelaskan kita lewat pengalaman seorang Musa, agar supaya dalam setiap masalah yang mungkin akan kita hadapi, dalam setiap proses yang mungkin akan kita lewati, dalam setiap aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini, saya mau katakan, tetap kuatkan hatimu dan jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertaimu. Apapun yang akan kita hadapi, jangan tawar hati. Nasihat yang kedua adalah Yosua harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta bertindak sesuai dengan Taurat dan tidak boleh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa Allah harus memberikan nasihat yang kedua ini? Karena saya percaya bahwa setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak akan pernah lemah, dia tetap kuat, dia tidak akan bisa tawar hati. Karena dia yakin bahwa Allah akan menyertainya dimanapun dia berada. Saya percaya bahwa kedua nasihat ini diikuti oleh Yosua, sehingga ia berhasil membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Alkitab menjelaskan bahwa Yosua berhasil membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Nah, itu berarti saudaraku, apapun yang mungkin akan kita hadapi di depan, saya mau katakan, tetaplah berpegang pada kebenaran akan firman Tuhan. Baca dan renungkanlah kebenaran itu. Maka saya percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita. Hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan sukacita, karena saya percaya saya dan saudara tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Berapapun masalah yang mungkin akan kita hadapi, jangan tawar hati, tetap berpegang pada kebenaran. Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Tuhan memang kadang sering memberikan kita perintah yang rasanya tidak mungkin kita laksanakan, rasanya tidak mungkin kita lakukan, karena Tuhan mau supaya kita
mentaati perintahnya, kita mentaati dan bersandar kepada Tuhan di dalam masalah apapun, tetap taat dan bersandar kepada Tuhan. Yosua menjadi contoh yang nyata bagi kita. Dia menerima perintah yang sepertinya dia tidak mampu melakukan itu, tapi dia tetap taat. Dengan iman dia tetap melangkah maju. Apapun yang masalah yang akan dihadapi, dia tetap maju. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita telah mendengarkan 2 nasihat yang akan menjadi perenungan kita sebelum kita melakukan aktivitas. Untuk itu saudaraku, berapapun masalah yang mungkin akan kita hadapi di depan, jangan tawar hati. Jangan tawar hati, tetap berpegang pada kebenaran. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyertai saya dan saudara. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami dengar. Siapapun yang mendengar ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati mereka. Apapun pelayanan mereka, hamba berdoa secara khusus untuk para penginjil misionaris dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat yang dari Tuhan, supaya ketika mereka mendoakan orang sakit, hamba percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berkati mereka dengan tanda-tanda heran. Bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka, berkati mereka dengan sukacita yang baru. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati pelayanan mereka. Apapun yang menjadi pelayanan mereka, Tuhan biarlah Tuhan sertai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, orang-orang yang mendengarkan kebenaran ini, siapapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberkati dimanapun pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan hamba percaya berkat dari Abraham, berkat dari Ishak, bahkan berkat dari Israel tetap tinggal diam di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam tempat pekerjaan dimanapun kami berada. Tuhan berkati semua channel ini yang menyediakan sebagai metode penginjilan. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya channel ini semakin maju, semakin diberkati Tuhan, semakin mengalami kuasa yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami percaya kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya kami terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kami tidak takut dan kami tidak tawar hati, sebab kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami butuh tuntunan Tuhan untuk melangkah hari ini. Tuhan berkati aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.